Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Pratiwi dengan NPM A1C023007 dari kelas 1D Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan di semester 1 tentang pengelolaan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Langsung saja di materi yang pertama itu ada konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Konsep dasar pengelolaan dan pengelolaan pendidikan ini untuk mengetahui proses pengelolaan kelas, terutama bagi seorang pendidik yang berperan penting dalam upaya pembentukan karakter seorang siswa. Nah, pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, sedangkan pelajaran merupakan proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengatur kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kemampuan seorang guru untuk membangun, memelihara, dan mengendalikan lingkungan belajar yang ideal itu disebut dengan manajemen kelas. Unsur manajemen itu sendiri terdiri dari manusia, barang, mesin, metode, pasar, waktu, dan informasi. Jadi, pengelolaan pendidikan adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi suatu kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kelas yang efektif dan efisien. Di materi selanjutnya itu ada sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah aset bagi bangsa Indonesia agar berdaya guna. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun yang mampu dibuktikan dengan fakta. Manajemen pendidikan itu sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang dalam proses perkembangannya yang berawal di Amerika Serikat. Selanjutnya ada proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Pendidikan adalah aspek penting dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Substansi pendidikan merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang melibatkan pengajaran. Proses pengelolaan pendidikan ini merupakan inti dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang efektif. Di materi selanjutnya itu ada standar pendidikan atau satuan pendidikan. Standar pendidikan adalah standar nasional yang bersinggungan langsung dengan perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan pendidikan. Nah, isi dari standar pendidikan ini meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, kepemimpinan, manajemen, dan penilaian khusus. Materi selanjutnya ada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang mendukung satu sama lain. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel. Macam-macam kurikulum itu terdiri dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Materi selanjutnya itu ada pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Nah, tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, dan juga pamong belajar. Nah, di tenaga kependidikan ini ada aktivitas manajemen PTK. Aktivitas manajemen PTK ini meliputi perencanaan, seleksi, manajemen kriteria, kompensasi, pengembangan karir, dan juga pemberhentian. Sekolah memiliki fungsi untuk suatu lembaga pendidikan dan pusat pewarisan nilai-nilai budaya. Selanjutnya itu ada manajemen sapras pendidikan. Tujuannya adalah demi menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Nah, sapras ini sendiri memiliki tahapan-tahapan, yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan juga perencanaan barang tidak bergerak. Serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu ada buku, alat tulis kantor, dan lainnya. Selanjutnya ada mengelaborasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, baik itu dalam bentuk bergerak dan juga tidak bergerak. Macam-macam sarana dan prasarana pendidikan itu ada ruang, diantaranya ada ruang pendidikan, ruang administrasi, dan juga ruang penunjang. Selanjutnya itu ada alat dan media pendidikan seperti buku, perpustakaan, media pengajaran, dan prasarana pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah proses
atas kegiatan yang bertujuan untuk memberikan proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen keuangan ini sendiri ialah untuk perencanaan anggaran sekolah, pelaksanaan anggaran belanja sekolah, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan juga pelaporan keuangan. Yang lagi itu ada pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik atau sering disebut juga dengan manajemen peserta didik merupakan pengaturan atau manajemen yang memiliki kaitannya dengan proses masuk hingga keluarnya peserta didik dari sekolah. Nah, tahapan pengelolaan peserta didik ini diantaranya ada perencanaan peserta didik, kehadiran, pencatatan dan pelaporan, pembinaan, dan juga evaluasi serta kelulusan. Di materi selanjutnya lagi itu ada pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah interaksi saling menguntungkan antara organisasi sekolah dan komunitasnya. Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat ini ialah untuk mengidentifikasi sumber belajar dan kebutuhan siswa, menyediakan tempat penelitian yang memadai, memperbaiki instalasi dan infrastruktur, serta mendorong prestasi sumber daya manusia. Unsur hubungan sekolah ini sendiri dengan masyarakat itu mencakup sekolah, orang tua siswa, murid, dan juga guru. Selanjutnya ada pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan lulusan yang berkualitas atau unggul. Nah, sekolah yang bermutu ini dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki dukungan pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kinerja guru yang baik, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, serta budaya dan iklim organisasi yang efektif, dan juga dukungan masyarakat dan orang tua siswa. Selanjutnya itu ada supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik dan supervisi manajerial ini adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks pengawasan dan pengembangan di dunia pendidikan. Supervisi akademik lebih berfokus pada pengawasan terhadap proses pembelajaran dan pengarah di kelas, sedangkan supervisi manajerial berkaitan dengan pengawasan operasional sekolah. Di materi terakhir itu ada kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan atau pilihan akhir dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, tipe kepemimpinan ini ada tipe otoriter, laissez-faire, dan juga demokratis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.